Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di channel YouTube saya. Dan saat ini saya sedang berada di mobil bersama dengan teman saya, ada Pak David. Ya, kami keliling-keliling kota Samarinda nih. Untuk kebetulan Tuhan percayakan untuk kita bagi-bagi paket sembako ke beberapa hamba Tuhan dan juga anak-anak Tuhan yang tentunya pasti di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19 ini mereka juga membutuhkan anak-anak Tuhan yang mau berbagi juga dengan mereka. Nah, tapi saat ini saya ingin berbagi saudara lewat sharing motivasi dan firman Tuhan pada saat ini, bahwa kadangkala kita bertanya apa yang sebenarnya menjadi panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab saya percaya bahwa Yesus memanggil saudara dan saya sebagai muridnya bukan cuma sekedar untuk menjadi jemaat, bukan cuma sekedar menjadi orang yang bergereja dengan setia. Nah, di video saya yang lalu saudara bisa searching juga, nanti judulnya menjadi jemaat atau murid Kristus, murid Yesus, saudara. Nah, di situ juga saya jelaskan bagaimana panggilan Tuhan buat kita. Tapi saat ini saya ingin bagikan kepada kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, satu kali ada satu peristiwa di mana Yesus memberikan sebuah gambaran tentang ketika Tuhan memisahkan antara kambing dengan domba, saudara. Nah, yang kambing dan domba dipisahkan, dan Yesus berkata kepada kelompok domba bahwa ketika aku lapar, engkau memberikan aku makanan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minuman. Ketika aku dalam keadaan telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Bahkan ketika aku terpenjara, engkau datang untuk melawat aku. Bahkan seorang asing, engkau memberikan aku tumpangan. Nah, dan mereka mendapatkan mahkota dan bahagian upah yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Nah, kelompok domba bertanya kepada Yesus, apa yang kami lakukan kepadamu? Bila manakah engkau lapar dan kami memberikan engkau makanan? Bila mana engkau haus dan kami memberikan engkau minuman? Bahkan bila mana engkau dalam kondisi telanjang, kami memberikan engkau pakaian, dan seterusnya, saudara. Dan Yesus berkata kepada mereka bahwa sekiranya engkau melakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina, engkau sudah melakukannya untuk aku. Nah, saudara, saudara bisa koreksi saya, tapi saya belum pernah menemukan satu ayat dalam firman Tuhan yang mengatakan ketika saudara khotbah, saudara sudah melayani Tuhan. Ketika saudara pimpin pujian di gereja dengan bagus, kalian sudah melakukannya untuk aku. Atau ketika engkau bawa persembahan di gereja, engkau sudah melakukannya untuk aku. Saya belum temukan itu, dan saudara bisa koreksi di kolom komentar di video ini. Tetapi yang saya ketemukan adalah Yesus berkata kepada kelompok domba bahwa kalau engkau lakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina, engkau sudah lakukan untuk aku. Nah, saudara, apa sih yang dilakukan oleh kelompok domba? Dan sebaliknya, kelompok kambing, ketika Yesus lapar tidak berikan makanan, Yesus haus tidak berikan minuman. Nah, saya pikir bahwa itu sebuah ungkapan yang Yesus ungkapkan ketika dia menginginkan bahwa kita sebagai umatnya, gerejanya harus melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Nah, kadangkala kita tidak bisa kita pungkiri bahwa kadangkala kita jauh lebih melakukan apa yang tidak Yesus perintahkan. Terus yang Yesus perintahkan justru kita tidak lakukan. Nah, apa yang Yesus perintahkan melalui Injil Matius pasal 25? Beri makan mereka yang lapar, beri minum mereka yang haus, beri tumpangan mereka yang asing, beri pakaian mereka yang telanjang, dan lawat mereka yang terpenjara. Saudara, kalau kita lakukan kepada salah satu saudara kita yang paling hina, maka kita lakukan untuk Tuhan. Nah, saudara, saya mengatakan bahwa Tuhan tidak minta saudara kasih makan satu RT atau satu kampung, satu orang aja, saudara. Satu orang saja
yang engkau lakukan, asalkan kau lakukan dengan penuh ketulusan, engkau sudah lakukan untuk Tuhan Yesus. Saudara, ini yang saya mau bagikan buat kita pada saat ini, saudara. Di tengah-tengah dampak COVID-19 sekarang, bahwa ada begitu banyak orang yang mengalami dampak pandemik COVID-19 ini dari sisi ekonomi mereka. Banyak yang di PHK, banyak yang mengalami kesulitan soal makan, minum, saudara. Nah, gereja harus tampil menjadi gugus terdepan untuk menjadi berkat buat orang-orang tersebut. Gereja harus tampil untuk menjadi jawaban bagi mereka yang telanjang, bagi mereka yang lapar, bagi mereka yang haus, bagi mereka yang terasing, bagi mereka yang terpenjara, saudara. Nah, saya tidak katakan itu karena kami lakukan ini sekarang. Enggak, saudara. Sebab saya percaya kalau kita mengerti panggilan kita, bukan cuma saudara menjadi jemaat yang setia, tapi menjadi murid Yesus yang bukan cuma sekedar belajar, tapi melakukan apa yang sudah diajarkan oleh guru kita, Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana dia mengasihi semua orang, bahkan bagaimana dia berkorban buat kita. Dan kita pun juga wajib untuk berkorban. Nah, selama saudara sulit untuk berkorban, selama saudara sulit untuk melepaskan sesuatu yang saudara anggap berharga, maka itu akan mengikat saudara. Sehingga itu yang Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, mari jadi berkat buat sesama kita. Seperti firman Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal 25, jangan sampai kita ada pada kelompok yang kambing, sehingga kita seakan-akan atau pura-pura tidak sadar bahwa panggilan gereja bukan cuma sekedar untuk bergereja setiap hari Minggu, melayani dalam gereja, tapi panggilan kita yang sesungguhnya, yang Yesus maksud adalah bagaimana gereja harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya Tuhan ingin di mana engkau berada, terang Tuhan terbit atas engkau, dan terangmu bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Bahkan engkau bisa menggarami orang-orang di sekitarmu, sehingga lewat kehadiran kita bisa memberi warna yang positif buat orang lain di sekitar kita. Jadilah berkat buat sesama kita, saudara, sebab di mana kita berada, di mana gereja ada, di situ harus ada jawaban daripada Tuhan lewat setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara, dari perjalanan kami akan menuju ke beberapa tempat lagi untuk kami berbagi, dan semoga lewat tayangan video ini bisa memberkati kita semuanya, bahwa panggilan kita sebagai gereja Tuhan bukan cuma sekedar untuk menjadi jemaat, orang yang bergereja dalam gedung yang mewah, atau orang yang melayani hanya sekedar dalam gereja, tapi kita harus berani keluar out of the box, tinggalkan comfort zone saudara di dalam gedung gereja saudara, dan beranilah untuk keluar untuk berbagi dan menjadi berkat, dan biar buah-buah kita bisa dinikmati oleh semua orang. God bless you, saudara. Semoga lewat tayangan video ini kita semakin dicerahkan, semakin mengerti dan memahami panggilan kita sebagai gerejanya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semuanya.